bagian yang kalau dari samping itu terlihat aurat jadi bermasalah. Kan itu tadi kan kalau kita itu bukan dari bawah kelihatannya, dari samping. Iya, ini jadi bermasalah ini. Jadi harus ditutupi, karena bukan dari bawah. Cuma di situ kalau di kitabnya sih, andaikan terlihat ketika ruku atau sujud lewat lengan, karena kan ada yang juga lengannya sampai lebar sekali, nggak kayak kita gini. Apa dari sini? Apa sini? Lutut komis dalam bahasa Arabnya itu juga bermasalah. Ya sudah tinggal disamakan saja. Cuma saya ya nggak berani ini kalau nanti ke awam mungkin geger. Jadi ya itu memang harus ditutupi, karena menutupi aurat kemarin juga sudah ada gambaran, cuma takut gitu. Bikin cuma di kitab ada di karangan Syekh Nawawi kita apa itu Nihayatul Zen, ada di kitab apa itu Al-Bajuri juga ada terangannya begitu, bahwa ketika ruku atau sujud itu terlihat sesuatu yang harus ditutup itu terlihat teror, maka itu bahaya, berarti bermasalah dalam sholat. Dia harus pakai celana jogger ya kan? Terserah lah, pokoknya sih ditutup gitu, yang lutut ke atas itu harus tertutup gitu. Terus masalah nafkah ini, saya pernah nanyakan masalah nafkah ini. Kalau madhab Syafi'i itu nafkah itu sebetulnya ngasih makan, ngasih tempat tinggal, ngasih baju gitu. Dan itu kadarnya ya terserah. Kalau orang kaya itu tidak sama kadarnya dengan orang nggak punya. Kalau orang pertengahan kadarnya tidak sama. Jadi orang kaya kata Imam Syafi'i kewajibannya 2 mud ngasih makan ke istri. Nah kalau yang nggak punya 1 mud. Terus kalau pertengahan 1 mud itu ya sedikit, hanya 6 on. Jadi ya sehari gitu. Karena firman Gusti Allahnya kalau Imam Syafi'i berpatokan alal musi'i qadaru wa alal muqtiri qadaru gitu. Jadi ya para istri maaf jangan terlalu banyak menuntut. Itu ya syukuri saja, makanya itu. Syukur. Kalau gering-gering dan dituntut. Ya. Nanti dikasih pembantu apa tidak ya tergantung itu. Itu nanti pembahasannya di ilmu fikih. Cuma itu saja, jadi kasih tempat tinggal, bermalam, maksudnya. Ya nyewa nggak apa-apa, nggak harus ngasih rumah kalau kemampuannya baru nyewa. Atau sekarang suaminya oleh mertuanya disilakan tinggal di rumahnya bersama mertuanya. Ya nggak apa-apa, istri ikut di situ, itu juga namanya sudah kasih penginapan, kasih nafkah dalam penginapan. Nah yang jelas mah ya kita yang suami jangan banyak menuntut ke istri, yang istri jangan banyak menuntut ke suami. Dan istrinya mah susah sampai puas itu nggak ada. Karena imbang kan? Imbang, terus bareng-bareng maklum. Suami yang sabar, insya Allah jadi wali. Nemen sabar nanti. Istri yang sabar, anaknya jadi. Nah itu Gusti Allah nanti diberi pahala di dunia nanti enak. Yang gini
mau Pak. Kalau suami dituntut melanggar pasal berapa sih itu? Istri kurang sabar kan istri jadi wali kan? Balik. Balik murid. Istri ngomong pun patah. Yes, istri mah pang sabar-sabar mah. Kalau lagi tuntut mahal banyak. Dah bapak-bapak mah bedegong. Tidak semuanya, tidak semua Semua laki-laki. Untuk ada teman. Heureuy kan heureuy. Iya perlu gitu tuh. Ya. Tapi ini saling mengerti. Nah iya saling maklumi. Jadi dunia Allah kekuasaan yang hakiki tidak ada di dunia Allah bos. ingin tak? Kembali ke masalah aurat. Ya gimana? Kalau misalnya kita berimam, sementara si imamnya itu belum seperti yang akan terangkan tuh karena belum hafal. Tapi kita sudah hafal itu tuh Salah. aurat itu terbuka. Ya makanya saya sendiri berat kemarin tuh. Karena berdasarkan kitab saja gitu dulu saya mau mutolaah dulu. Maka saya ini juga nyampaikan kitab bukan kata saya. Iya. Silakan karena di masyarakat kan masih seperti ini gitu loh. Jadi kalah ledek. Maka kemarin kita singgung. ada pertanyaan itu saya diam aja gitu tuh gitu. San Umawi memakai tren nih. Makanya iya tetangga sebelah kan pakai celana sirwal deh. Jadi lebih aman. Serwal. Saya sendiri suka di masyarakat kenyataannya banyaknya seperti ini. Bingung ini. Coba nanti di kitab. Jadi saya sih hanya menyampaikan di kitab itu terserah. Jadi jangan kemana nanti. Nanti berat. Saya tunjukkan tuh kitabnya sudah tadi ada di Hayatul Zaid dan ada Apa tidak termasuk dosa kan? Udah tahu salah didiamkan. Siapa yang Ya kalau kita enggak gini loh, nanti tuh masyarakat tuh kadang ya bukan ini faktornya juga dilihat ya nanti menyebabkannya kalau di kita kan orangnya sensitif. sebab ada peribahasa kalau yang tahu diam maka yang akan jadi raja si bodoh yang mencuis baik. Iya. Cacing jadi raja. Susah itu. Tuh kan aku tegas Cuma begini, ada kita harus mempertimbangkan mafsadat dan maslahat. Di dalam kaidah juga ada darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu urusan sholat kan urusannya dengan Gusti Allah ini loh. Sedangkan ini nanti di masyarakat nggak bisa jadi ya gitu. Ya itu dikembalikan kepada masing-masing. Seperti ini apa itu kita madhab Syafi'i sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan harus 40 orang tuh kalau kita madhab Syafi'i. Nah itu kan ada di pedesaan yang jauh gitu. Itu ngadakan Jumat orangnya nggak ada. Nah nanti kalau tidak di sana orang awam tuh mana nggak mau Jumatan sekali nantinya malah repot juga. Katanya kalau di Jawa perempuan juga Jumatan. Ya, tapi kan perempuan nggak menjadikan syarat sahnya. boleh tapi tidak Boleh tapi tidak menjadikan syarat-sahnya juga. mana pernah saya mengancam kalau sekiranya masjid ini tidak akan Jumat ini tidak akan dipenuhi oleh laki-laki, maka saya akan perintahkan wanita supaya ikut Jumat. Nah, umum jawabnya hari itu, ayo bareng-bareng. Terusnya kan di situ selama masih terdengar suara azan, di situ kan jadinya wajib.
Nah sekarang gara-gara speaker kan jadinya terdengar. Bermasalah lah. Udah balik deh udah pakai speaker. Dan susah. Sampai Yang belum jadi kan istri pada sholat Jumat. Ya nggak apa-apa. Itu sholat wajib. Ya ini sholat duhur ini khilaf dengan Jumat ada kaul yang Jumatan tetap, duhurnya juga tetap ada. Oh, perempuan. Enggak laki-laki juga gitu, tapi kita sih ngikutin ya sudahlah yang praktis aja, udah ada Jumat cukup, nggak usah Jumat. Lebih abdol suami datang dipanggil dari kopi saya. ya kan tenan WA tuh tamat. Atunya. Nah terus tinggal apa kan? Pas takbir, kenapa? Iya yang itu. Pas takbir ya? Sudah. Yang wahwa mutawassit. Wahwa mutawassit madhabul Imam Ahmad atau madhab Imam Ahmad huwal mutawassit itulah pendapat pertengahan. Wa ba'dahu madhabul Imam Asy-Syafi'i. Terus madhab Imam Asy-Syafi'i wa huwa adyaq. Ini sangat sempit. Li'annahu la budda minal ain indahu mutlaqan. Karena menurut Imam Syafi'i di dalam menghadap kiblat itu harus lurus dengan benda Ka'bahnya, latihan Ka'bahnya, mutlak. Aifil Qurdi kalau dekat, wal Bukti tuh juga kalau jauh tuh mutlak di situ. Mau dekat mau jauh itu harus. Kalau Imam Syafi'i ini di dalam Fatwa Al-Khalili. Summa ra'aitu nassan fi fikhi madhabi Abi Hanifah. Kemudian aku melihat teks di dalam madhab Imam Abu Hanifah wa huwa qauluhu walawin harafa anil ain inhirafan la nazulu minhul muqabalah, la tazulu minhul muqabalah bil kulliyah jaza. Andai kan orang itu nyerong dari zatiyah Ka'bahnya, benda Ka'bahnya, di mana serongnya ini tidak menghilangkan menghadap secara kuli, maka itu boleh. Bayar juzu tayamun awit tayasur, maka kalau nyerong ke kanan nyerong ke kiri itu adalah nggak ada masalah. Di anna wajhal insan makus di annahu yaqqa di annahu yabqa syai'un min jawalibi wajhu muqabilan lil qiblah. Wajah orang ini kan bisa dijadikan sebagai apa ya, ukuran, dan sesuatu yang di pinggirnya itu menghadap ke kiblat. Pinggirnya dari wajah ini kan masih nggak ada masalah. Itu loh patokannya gitu. Kalau Imam Abu Hanifah yang disebut wajah itu kan tidak hanya yang
Yang depan saja, ini pinggir juga masih disebut wajah. Dan itu kan namanya masih menghadap. Masih sebelah sini. Makanya kalau Imam Abu Hanifah mau pakai segitiga. Tuh, kan ini kayak segitiga. Ini masih bisa. Sebelah sini itu masih disebut wajah juga. Menghadap itu kan kalimatnya dari wajah tuh, kata wajah. Wadzalika inda ziyadatil bu'di minha. Itu ketika jauh. Walau ja'alal Ka'bah an yaminihi aw yasarihi, sekalipun Ka'bah itu nanti ada di sebelah kirinya wajah atau sebelah kanannya. Para yajuzu bil ittifaq idlasa kahina idzin bi khurujihi anil jihad bil kulliyah. Kalau menjadikan Ka'bah ini ada di sebelah kanan atau sebelah kiri, maka itu secara sepakat tidak boleh. Nah ini kok sengaja ini, karena itu sudah keluar dari arah kiblat secara keseluruhan. Di anahu lam yaqa fi ma baina khotain min qaidati musallas. Kalau sebelah sini sudah lain lagi. Jadi tetap patokannya harus segitiga, masih di area segitiga. Kalau sebelah sini sudah lain. Jadi kalau kita ini apa itu ujung dari segitiga, dari sudut segitiga. Sudutnya harusnya sudut. Nah, segitiganya. Kalau masih posisinya masih ada di area segitiga itu nggak ada masalah. Kalau menurut mazhab Hanafi. Tetapi kalau sudah di sebelah kiri atau kanan pipi itu sudah lain. Itu bukan di area segitiga. Nah, ini ada bila ingin mengetahui arah kiblat ini mau bagian kepala ya, seperti kayak gitu. Kalau senakuk itu tinggal baik. Nah ini beginilah ulama dulu ya. Jadi ilmu itu dipelajari saja. Apa yang dipelajari satu istiwa ada sekian banyak. Dibet. Iya, nggak pakai zona ya. Apa ya, ulama dulu itu kalau saya katakan itu mereka itu benar-benar dengan ilmu itu benar-benar sungguh-sungguh, nggak kayak serius sama fokus, nggak kayak kita. Nah, iya. Selama cukup mengkorokan yang sesat bisa HS. Jadi karena dibelai oleh dongeng-dongeng kancil kayak gitu. Nah, rumah tak jubahnya gede banget. Fas'adil kiblah qaiman. Dalam keadaan berdiri bil i'timad alal qadamaini, dengan berpatokan kepada dua telapak kaki atau salah satunya, umpama kakinya tinggal satu. Muzawijan baina qadamaik bisa bil fal alif summal jim kama fil ihya. Tuh, berpasangan apa itu? Berhadapan, muzawijan tuh
telapak kakinya itu ketika berdiri itu sejajar, lalu jajar. Muzawijan teh kawas panganten teh direndengkeun sejajar dijejerkeun berdiri di mana kedua telapak kakinya sejajar terus menghadap Ka'bah kiblat. La tataqaddam ihdahuma ala ukhra, jangan yang salah satunya lebih maju dari yang lainnya. Wala tastarih anhuma, dan jangan sampai terlalu jauh gitu. Bihaitsu la tadum mahuma, terus dempetnya ulah terlalu jauh. Nah, kata jangan. Waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang yang namanya sopan dan sopat di dalam sholat. Sopat itu adalah iktironul qadamaini ma'an, rapat telapak kakinya dirapatkan, itu dilarang oleh Kanjeng Nabi. Begitu juga sopan bahasa Arab. Apa itu? Rafu
dari lain. Nuhiji diangkat, salah satu kakinya diangkat gitu. Mungkin jangan sahabat itu macam-macam dulu sholat toh. Ya ada yang ngobrol juga sih, jangan sahabat itu sholat dulu ada yang ngobrol pertama. Tapi oleh karena Nabi dibiarkan dulu bertahap. Jadi prosesnya juga seperti itu. Bahkan juga ada yang mabok, habis mabok sholat. Imaman. Wastawi iman, berdiri dengan tegak. Adapun kepala, fal afdol itraquhu. Kalau badan mah yang tegak, bungkuk, coba supaya lah bungkuk, tegak, itu utara. Cuma kalau kepala nih, bagian kepala yang lebih utama ditungkulkan atau ditundukkan. Di anahu aqrabul lil khusyuk, karena itu lebih dekat dengan pengertian khusyuk. Wa ahadul lil basar, dan itu lebih menjadikan mata ini tidak jelalatan dengan foto, lebih memejamkan penglihatan. Itu berarti tidak jelalatan kemana-mana, tapi matanya buntak, ulah berem, lunanya pelek. Karena itu saya baca di fikih itu alasannya biar mata itu juga ikut ibadah dalam sholat. Itu mau berarti itu. Tengah busuk-busuk aja teman-teman. Sholat. Besok saka kantong posnya gitu. Tapi ulangi dengan jendela masjid. Tapi bukan berarti batanya kalau memberi tanyakan. Enggak mengatakan makronya itu dalam fikih. Kalau untuk birobinnas, baca kalau untuk birobinnas, tahassunan tuh sebagai meminta perlindungan kepada Allah, biar dijaga, biar dilindungi itu dari setan yang terkutuk. Wa ahdir qalbaka ma anta fihi, hadirkanlah hatimu pada apa yang sedang Anda lakukan atau Anda alami. Wa huwa musamma bil khusyuk, inilah yang dimaksud dengan khusyuk. Jadi hatinya hadir, jangan agak-agak kemana-mana. Kadang-kadang itu lagi sholat ingat masakan. Makanya sebelum sholat kata Nabi kalau sudah mau makan, makan dulu. Sebab karena saya ingat baik. Enggak sedaharnya masih ingat baik. Cuma anggap teman candaan. Kalau lagi sholat ibu-ibu, cuma ada yang lupa pas dia lagi sholat, oh di situ. Ya, urusan sholat itu kita kan kadang ya namanya susah ya. Semua itu juga mesti Allah yang ngatur. Jadi suka bolong-bolong lah istrinya di dalam kekhusyuannya. Nah, nanti yang pahalanya sesuai dengan itu, yang khusyuknya di mana. Kalau kita khusyuknya ketika takbiratul ihram, nah itu yang dapat pahalanya. Yang lainnya enggak khusyuk.
tidak hadir, terus bolong temenang pahala gitu. menang hitungan rakaatna pahala. Kerpas ruku khusyuk nyambung ka Gusti Allah nah eta kasihan ganjaran. Jadi semakin banyak kekhusyuannya ya semakin banyak pahala. Maka harus berusaha lafaz-lafaz sholat itu dipahami artinya, mulai dihafalkan oleh bacaan, ningkat, ya ada khusyunan, ini ya Robil Fili demikian. Coba kalau waktu Robil Fili ngerti artinya, minta ampun dari isinya. Cuma Robil Fili isinya minta duit, kenyang. Wafarihu kosongkan hati Anda minal wasawis, bisikan-bisikan. Wasawis itu apa? Hadisun nafsi. Pan hati ngomong baik. Dek cicing, silang mulutnya cicing ya hati mayo. Li'anna tafriqa awanu alal khusyuk, karena mengosongkan hati itu lebih menolong kepada kekhusyuan. Wazur terus Anda pikirkan baina yadai man takum wa man tunaji. Anda sedang berhadapan dengan siapa? Itu dipikirkan. Tapi kan biasanya sholat jam 5 lakukan terus nggak ke situ kita. Kalau sudah selesai bebas tugas gitu kebanyakan. Ya tugas-tugas kewajiban. Kan sholat lagi ngukut. Tenang, ke salatnya tenang. Tenang saya. Ari can salat masuk emut bae kan, can salat. Itu salat mah. Bis sholat. Ketika sholat itu coba Anda pikir Anda itu sedang berhadapan dengan siapa. Ini tuh susah pelaksanaannya. Lain deui. Para kaisa. Kalau pikiran kita nggak biar kemana-mana, itu tuh Allah tuh berfirman, hambaku, masih adakah yang lebih baik daripada aku, sehingga pikiran kamu kemana-mana. Tapi ya kemana hese? Makanya kalau habis sholat istighfar, udah sholat apa? Kayak tentu salah nak. Pokoknya seberapa rakaat. Wa bimadza tunaji. Wa'zur aita amal baina yadai man takumu. Pikirkan oleh Anda sedang berdiri di hadapan siapa? Wa man tunaji, Anda sedang dialog dengan siapa? Ngobrol dikatakan lalu itu ketika sholat wa kaifa tunaji, bagaimana caranya Anda bermunajat, ngadehes, berdialog dengan Tuhan, itu yang baik harusnya seperti apa? Jeung kapok bae lamun berkonsen cemburu, ya jak ngobrol ini mah geuning, kudu perhatikan pang kitu. Ada ditanggal ya. Singgung. Raja ngomong ke kamar teh kira. Wa bimadza tunaji, dan dengan cara apa Anda bermunajat? Ngadeus munajat curhat. Tah area curhat ka Gusti Allah.
Wa azim fi nafsika qadral munajah. Dan di diri Anda harus Anda agungkan ya kadar munajat Anda. Anda itu harusnya ketika sholat itu merasa senang karena bisa berdialog dengan Gusti Allah, dan itu harus dianggap sesuatu yang sangat agung. Tapi kan enggak, yang penting tugas, ajaran ke tugas. Padahal itu kesempatan. Wastahi an tunaji maula bi qalbin ghafilin. Hendaklah Anda merasa malu karena Anda bermunajat dengan Tuhan Anda dengan hati yang lalai, nggak nyambung hatinya. Kalau orang lawan orang nggak diajak ngobrol untuk fokus kan kasih supply terus yang mau diajak ngobrol kemana dan pikiran itu apalagi Allah itu dan paling cemburu di antara mereka yang cemburu. Nggak ada yang menyayangi Gusti Allah, cuma orangnya tak ngerti. Saya capek ngobrol. Kekasih kita itu mana kalau kita diajak ngobrol pikirannya nggak menangkap itu. Wasodrik masyhun tuh, dan dengan hati yang penuh isinya semacam-macam, biwasa wisid dunia, dengan omongan-omongan dunia. Mau ke sholat ya urusan dunia apa? Anggus-anggus. Bitafakurin fi umuril akhirah, atau dengan memikirkan masalah-masalah akhirat seperti surga, neraka. Tuh, mikirkan surga neraka, mikir sholat kurang halus. Amat mikirkan dunia. Sebabnya sholat enak, surga baik masih makhluk Gusti Allah. Bahasa makruh tuh, mikirin masalah. Dulu siapa itu? Imam Ahmad, Said Ahmad, saudaranya Imam Al-Ghazali. Ini diterangkan memang kelebihan adiknya Imam Al-Ghazali ini oleh Gusti Allah dikasih kisah. Imam Al-Ghazali ngajak adiknya suruh sholat berjamaah. Pas di tengah-tengah jamaah, Syekh Ahmad ini terus itu bolos, batalkan sholatnya. Ahmad yang ngasih, atuh dah mah saya imam ayat ke sholat masih mikiran dari masalah fikih. Gitu. Mumpung dengan terkhusyuk dari imam tuh. Terus akhirnya tanya Imam Al-Ghazali, apa benar? Iya benar, karena tadi saya itu sebelum sholat menjelaskan masalah fikih dan ada
pertanyaan-pertanyaan dan itu tuh di dalam sholat masih hadir tuh. Jadi Imam Syekh Ahmad itu saudaranya Imam Al-Ghazali. Syekh Ahmad itu jadi ujung-ujungnya mumpari. Terusnya iya, mumpari. Saudara-saudaranya kayak dulu Mbah Khalil tuh. Mbah Khalil waktu jamaah di Masjid Surabaya kalau nggak salah sih. Di tengah-tengah sholat itu terusnya Mbah Khalil tertawa, ngikik. Kan geger tuh. Terus kenapa? Wong imamnya ingat liwat. Itu sholat. Tanyakan ke imamnya benar. Ini memang bukan cerita halu loh, bukan balawi, awas. Namanya yang begini anggap halu. Ini benar kejadian. Ada yang halu yang enggak, yang lain. Tuh. Benar memang saya tadi kira sholatnya ingat liwat. Gitu. Mbak Khalil, dulunya Ki Hasyim. Ya percayalah kalau Mbak Khalil sih. Mbak Khalil orang alim, soleh. Jadi enggak halu dan ini masih wajar. Paling nggak bentak malaikat itu memang sudah nggak wajar. Yang seperti ini masih dalam kadar-kadar kewajaran. Kan ditarik ke kimian. Tatkala makmum melihat imamnya itu menurut penilaian si makmum itu melanggar rukun sholatnya atau batal dalam sholatnya, itu langsung bisa mufaroqah mumpari. Bisa. Tapi kalau selamanya si makmum ini untuk memberitahu bahwa ini tuh salah, seperti tadi dalam hal membuka aurat dan sebagainya atau dalam bacaannya, ya menurut penilaian si makmum itu salah, tapi tidak berani menyampaikan kata salah. Ayo be, mufaroqah baik. Kumatakan si makmum yang seperti itu. Ya kan kalau mau nahyu mungkar itu kan dipikirkan juga. Harus kira-kira orangnya ini kalau diingatkan menerima apa tidak. Tadi saya sudah pakai kaidah. Jadi memang kita itu kadang dihadapkan kepada susah, sulit. Kenyataannya memang seperti itu. Nahi mungkar itu memang harus suatu keharusan, tapi kadang-kadang bermasalahnya panjang. Gitu. Kalau kayak tadi sih kejadian Syekh Ahmad dengan Mbak Khalil orangnya ngaku, memang orang alim kabeh. Jadi di itu nggak ada masalah. Sekarang kan banyak imam-imam yang belum ngerti agama itu malah jadi masalah. Permasalahannya di sana. Adzan sudah salah. Ini banyak sih kejadian di elitkan teh. Terus nanti sedek adzan ini malah datang ke musola ibu. Nah, makanya tadi ada kaidah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ini. Karena memang kondisinya kata seperti itu. Nah ini si alimnya ini, si yang taunya ini karena diam 1000 bahasa. Jadi ya itu yang perlu harus dikoreksi, diperbaiki itu. Kalau tahu jangan diam. Hanya mencari itu masuknya ke al-abul iman. Masih punya iman, ada punya. Tadi dia orang ngeliat yang tentang sholat Jumat, bisa kau orang mas paling duduk di antara dua sujud dan hilang mentah. Dia udah sujud deh, kencang bising ke kadeng, kurang tahu sampai itu nggak gertes kan. Saat Hasan dari lana mencobanya, nggak tahu mang, musaja. Duduk di antara dua sujud dan meren lila. Di sana orang karena di luar. Sujud kedua. Sujud kedua ini. Di sana teh ku beliau yang disujudna teh 2 kali. Jadi 2 kali di sana. Pertama teh lila pisan begitu bangun rek tahiyat.
Padahal sujudnya belum mencatat. Oh, lu kaduana teh encan makana cek urang teh. Dina urang subhanallah gara-gara eta teh terus Gitu lah. Tapi ngomong ya, tinggalan karena di luar. Oh. Cuma sujudna geus. Kali balik tarik kamu Kesalahannya itu di luar. Tidak pas yang akan datang mah tukangan imam. Jadi nu Datang Allah telah teuing. Datang Allah telah teuing nu bisa anak teh. kan nu lagi umat heula ka. Waduh. Kayak Sampai urang teh tahiyat, teh ada bisi memang telat kadenge geus sujud kitu tadi kitu sujud deui. Tahiyat na kumaha ieu we jadi kacau tadi. Jadi itu alasannya memang pohon disangka harus 2 kali. Sangka harus 2 kali sujudnya teh. Jadi baru sekali lillah bisa, ternyata masih. Loh, kalau ini kan diingetin memang ngerasa, tapi kadang ada orang tuh dikasih tahu tuh nggak ngerasa malah jadi masalah. Ya silakan saja, boleh Tapi saja. itu kan aman Pak. Maksudnya nyuruh di muka mah walau dia kayak si anak gue kan tak untuk. Kalau kesehatan kita bikin banyak. Tiap kali berturut-turut kan batal. Sujud nak kermalila, sujud nak kan lila. Ayat tadi ada di saukalan. Mending Tidak kamu memang diserau. di sana memang disambut. nggak boleh lebih dari Geus 3 kali. tahiyat, geus maca Kan tahiyat. serangan bae Itu teh sujud gitu. deui. Nah, hari ke Makanya mas sebagusnya, mas menurut saya nih ya, karena kan kasus itu tuh Sering. yang terjadi bahkan di masjid-masjid yang dianggap sebagai masjid utama lah. Makanya pengurus masjid itu harus sering evaluasi itu tuh. di beda ulah hilang teuing gitu sujud. Ulah bejaan nanti lain pengurus masjid, bisa lain pengurus masjid mah ente teh saha sih gitu teh. Tapi lamun sama pengurus masjid mah di dalam rapat kecil teh. Gitu ini teh ente teh gitu tuh. Harusnya sih seperti itu. Nah ini kewajiban MUI. Hari MUI punya wewenang, hari perorangan mah susah. Ente teh saha sih gitu. Jadi silakan ya maaf Pak. Tadi kasus-kasus itu banyak ya. Itu kalau MUI mengatasnamakan MUI itu agak enak Pak Kiai kalau perorangan. Harus ada laporan dari bawah. Nah, Iya bentuk laporan itu, bentuk laporan ya. Laporan tuh. ya itu kalau yang ada badan itu lebih enak. Nah, Ada kasus-kasus itu tuh kalau perorangan mah sulit nanti nimbulkannya. Janganlah syirik. Syirik Loh, susahnya di situ. Sundanya. Syirik agama. Memang ada manfaatnya tuh dengan adanya Tapi nangungguan tadi TKP. Lembaga MUI itu ya tujuannya untuk hal-hal seperti itu karena kalau ditegur secara pribadi perorangan itu kadang Salamnya karena menurut. Ini mah jadi kalau pakai AI itu bila terjadi hal-hal itu mau tegas itu bagus pakai mah ada di MUI tapi kalau yang bukan di MUI sih dia bermasalah nanti itu. dan ini mah kasusnya lupa Pak Kiai. Ya lupa. Bukan mazhab baru sujudnya sekali bising. bukan. Bising gara-gara kamari. Bising gara-gara kamari menang ilmu anyar ke. Mungkin mau ilmu. Eta teh. Di pasawan. Tahu kamari. Bising mana? Mana Mana cok? Di sini aya bacaan sejen deui. Kamari teh keur mikir macam-macam. lain ke kamari mulu di pasawan tah. Bising aya ilmu anyar gitu. Tapi bukan hanya begitu, kadang-kadang begini Pak, si imam itu baca takbir intiqalnya itu rendah, pelan tuh Kang. Sedangkan makmumnya banyak yang diberi itu sudah pindah belum, itu juga begitu Kang. Baru saya pernah WA ke Pak Ustadz itu lepet, tolonglah dipakai speakernya gitu. Karena orang tuh Allahu Akbar, kalau yang saya nggak kedengaran di ujung-ujung semua itu kayak begitu tuh. Atau dibantu di tengah-tengah ada yang membantu Masih di diharap gitu. Tapi kan ada speaker, mereka pakai speaker baik. karena Tempel. Yang bantunya datang telat itu. soalnya DKR campurannya ganti gara-gara makanya baik mah. banyak masalah sebenarnya di kita tuh. catatan kita Kesehatan, jadi harus ada upaya. upaya ke depan.
MUI lah yang berkat ngaji tadi. Lanjut. Sertifikat. Itu ya. Wa khaba'is asyahawat, dan penuh oleh keinginan-keinginan yang buruk. Wa'lam fil hal annaka qa'im baina yadayillahi ta'ala annahu ta'ala maula muttali'un ala sariratik. Ketahuilah fil hali, dalam tingkah laku Anda, bahwa sesungguhnya Anda itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan Anda. Ia melihat rahasia Anda. Aima wa huwa ma taktumu fi qalbik. Sarirah itu adalah sesuatu yang Anda sembunyikan di hati. Fakum baina yadayhi qiyamika. Qiyamaka baina yadayhi ba'di mulukiz zaman. Maka berdirilah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Anda sedang berdiri di hadapan sebagian raja. Kita kalau ada raja kan berdirinya hormat, apalagi kalau di hadapan Gusti Allah. Tuh. Wa nazirun ila qalbik, dan Allah itu yang mengawasi hati Anda. Wa masil fi sholatik al jannah an yaminik wan nar an shimalik. Bikinlah perumpamaan ketika Anda sholat, surga ini seakan-akan di sebelah kanan Anda dan neraka di sebelah kiri Anda. Fa innal qalba idza istaghala bi dzikril akhirah yang qati'u anil wasawis. Karena yang namanya hati itu ketika disibukkan, ini idza istaghala bi dzikril akhirah, ketika disibukkan dengan mengingat akhirat, maka terputuslah bisikan-bisikan hati itu. Fayaqulu hadza tamsil tadawiyan lidaf'il waswasa. Maka perumpamaan ini nantinya sebagai obat atau pengobatan untuk mencegah was-was bisikan hati. Demikianlah yang ada di dalam kitab Awaliful Ma'arif. Jadi gitu, kalau masih susah, banyak bisikan-bisikan di hati, coba bayangkan surga itu umpama ada di sebelah kanan dan di neraka ada di sebelah kiri. Ini adalah salah satu cara. Sebetulnya itu tuh juga belum benar, tapi daripada inget-inget dunia, kan dunia dengan akhirat kan lebih buruk dunia. Sebetulnya sih masih makruh membayangkan tentang itu dalam akhirat juga. Makanya kan ada penjelasan nasihat dari wali, para wali itu, kalau Anda pengen bahagia di akhirat, ya jangan mengutamakan dunia gitu, nanti utamakanlah akhirat.
Tapi kalau Anda pengen dapat ridho Allah, ya jangan mengutamakan akhirat. Allah lah yang harus lebih diutamakan. Jadi tahapannya gitu. Ridho Allah itu di atas surga dan seisinya. Itu ridho Allah. Tapi oleh ulama geus kajen supaya ulah dunia baik lebih kejar. Setidak-tidaknya ngejar akhirat itu masih lebih baik. Hayang masuk surga, itu masih bagus. Tapi kolanya sih ceri memohon ceri Allah itu cacing asup karena neraka aja Gusti Allah hidup mah. Tuh, kalau udah itu kelas tinggi itu. kelas tinggi itu pantas kan. Luar biasa. Kita semua menuju ke sana dan kita sambung Sakit. episode Menuju kemana? berikut ke sana. Dan diberi waktu beberapa menit pertanyaan di sini khususnya ke Bapak oke ke Ibu, terutama materi anu disampaikan ayeuna atau materi anu dibantu dari rumah. Maka kasih waktu dengan hitungan 10 Allah lanjut. Tanyakan hari sholat, hari ngebusuk teh masih budak nangis tak kadang gitu. Budak kan? Sayyidina Alinya di panah sampai ke Karaos gitu. Ya kelas-kelasan. Ya khusus itu kan juga kelas-kelas kita mah tapi khususnya seperti tadi saja. Apa yang kita baca kita hayati. Jadi hadir, sudah hadir harus sampai kelasnya kayak Sayyidina Ali mah sudah. Kita termasuk mana yang didahulukan kan? Terus sholat, terus subuh, terus subuh, tiba-tiba colek dalam pikiran buat itu siapa tidak